mulai semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Luar biasa nih semangatnya ya. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah masuk di Jumat yang keempat dan sedikitnya 75% dari yang awal-awal Bapak Ibu di sini hadir ya, mau mempertajam pemahaman kita tentang coaching. Oke, sebelum saya melanjutkan materi malam hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan nih kepada teman-teman, ya. Siapa yang bisa menjawab? Boleh tulis di chat ataupun boleh langsung buka mic-nya, ya kan? Kalau kita membandingkan coaching dengan mentoring, begitu kan? Kata kunci apa yang ada di mentoring? Kata kuncinya, ya kan? Kalau kita ditanya orang, gitu kan? Apa sih itu mentoring, gitu kan? Nah, Anda tidak usah membuat definisi, tapi kata kuncinya aja. Kata kuncinya aja yang mewakili apa sih yang dimaksud dengan mentoring. Ayo, silakan share di sini, siapa aja boleh, ya. Boleh ketik di chat box, ya, supaya Anda tidak merasa mungkin nggak mau buka video, ya, mau nulis-nulis aja juga boleh, ya. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Tolong kasih feedback. Terdengar dengan baik ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Apa kata kuncinya untuk menjelaskan mentoring itu? Apa yang dimaksud dengan mentoring? Kata kuncinya apa? Nah, ini Pak Seno sudah memulai. Terima kasih Pak Seno ya. Mentoring yaitu mengajar, kata kuncinya mengajar. Betul ya. Ketika kita mementor orang, kita ngajarin orang. Betul, terima kasih. Apalagi? Apalagi? Memberi pemikiran luas, kata Pak Ariel. Ya, kata Mas Ariel, kita panggil Mas aja dari Ariel Surabaya ya, jadi pakai Mas Ariel aja. cewek, maaf, Ariel cewek. Oh, kalau gitu Mbak Ariel, Mbak Ariel mengatakan memberi pemikiran luas di mentoring ya. Oke, boleh juga ya, boleh juga memberi pemikiran luas dengan ngajarin ya, kasih tahu begini begitu pikiran si menti, orang yang dimentorin itu namanya menti ya. Kalau orang yang kita coach itu bisa disebut coachee atau bisa disebut klien ya, klien. Nah, jadi dengan mengajar menti kita, pemikiran menjadi lebih luas ya. Kemudian Ibu Indra, nah ini Indra ini pasti Mbak ya, Mbak Indra. Ya, nah, Mbak Indra menulis menasehati, ya seorang mentor menyodorkan nasihat, membimbing lebih baik. Nah, Pak Ahau, cuman agak terlalu luas nih, membimbing lebih baik. Tapi kata membimbingnya ini nih yang lebih ke arah mentornya, betul. Bersifat mentoring itu lebih ke sifat bimbingan, guidance, kasih guidance ya. Kasih alat bantu, guidance, manual, begitu kan. Tentunya menjadi lebih baik untuk sesuatu yang menjadi lebih baik tentunya ya. Memberi contoh, kata Pak Yohanes. Wah, ini muncul lagi satu kata kunci yang bagus sekali ya, mentoring terkait dengan memberi contoh. Ini loh contohnya, ya kan? Ini loh contohnya, ya. Aku dulu begini. Nah, kamu yang baru begini, nah, aku kasih contoh ya, gini. Nah, itu kasih contoh ya. Nah, Mbak Ariel nulis lagi, membuat untuk lebih berpikir ke depan. Nah, itu sebenarnya sih lebih ke coaching sebenarnya. Ini mentoring, belum tentu membuat
orang berpikir ke depan ya, justru mungkin berpikirnya nggak ke depan, cuman berpikirnya di satu arah aja. Mentornya bilang apa, si menti belajar dari mentornya lakukan apa. Istilahnya kalau mentor itu ngajarin anak baru belajar jalan gitu kan. Jadi dia belum ngelihat apa-apa, berpikir apa-apa ke depan, yang penting bisa jalan gitu loh. Itu perumpamaannya seperti itu tuh analoginya ya. Yang penting dia bisa jalan, dia lihat cara jalan bagaimana, ya kan, bagaimana membangun kekuatan supaya dia bisa berdiri. Dan tadinya merangkak ya, terus lama dia bisa berdiri, dia mulai mungkin pegangan atau apa, terus dia mulai bisa jalan tertatih-tatih. Nah, seperti itu ya. Dia belum sempat bisa disuruh berpikir ke depan. Dalam mentoring justru dia sangat bergantung kepada si mentor. Pak, apa sih Pak kalau saya lagi ngadepin begini nih? Nah, si mentor menjawab, begini, begitu, begini. Oh gitu ya, oke dah saya jalanin seperti Bapak jelasin ke saya, gitu ya. Nah, itu mentoring. Bu Christine atau Mas Christian menulis di sini memberi jawaban atau menyodorkan solusi. Yes, menyodorkan solusi. Great, bagus sekali. Wah, makin hari, makin malam makin seru nih ya. Tolong kirimin kopi ke grup ya. Teman-teman tolong kirimin kopi ke grup. Di Jakarta kalau kelompoknya 10 atau 8 orang di dalam Zoom, ada yang kirimin kopi. Ya, mereka udah catat nama alamatnya, terus tiba-tiba bunyi bel, ting tung, nah, ternyata kopi pada datang. Ada yang sponsorin, ya. Nah, jadi ternyata seru juga nih Zoom begini ya, kalau orangnya nggak terlalu banyak, terus ada yang sponsorin, terus ada yang ngirim kopi, ada yang ngirim nasi rames, nasi campur, apalah yang dia mau kasih gitu kan, sesama ini. Jadi sambil sambil minum, ngopi, apa segala bisa ya. Oke, kalau 40 orang sih kayaknya sponsorin 40 orang rada berat ya. Ya, kecuali gereja mau sponsorin ya, kirim aqua gelas. Oke, sampai di situ kelihatannya yang nulis-nulis. Iya, sedangkan kalau kalau kita bandingkan dengan coaching, apa dong? Kalau orang tanya, "Apa itu coaching menurut kamu?" Jangan pakai definisi, nanti takut misleading, tapi kata kuncinya apa? Ya, menolong orang yang model seperti apa coaching itu. Yuk, mulai sekarang, tulis-tulis lagi ya. Coaching seperti apa ya. Nah, kalau ada di antara teman-teman di sini yang menjawab, yang saya anggap itu jawabannya terbaik ya dan mengena pada intisari daripada coaching, saya akan memberikan hadiah kepada Anda buku yang berjudul Pedoman Cerdas Coaching yang ditulis oleh saya juga. Itu salah satu bestseller juga. Pedoman Cerdas Coaching ya, warnanya putih. Nanti akan dikirimkan ke alamat Anda ya. Sebentar, tadi saya udah lihat bukunya di sebelah mana ya. Nah, nanti deh, takutnya ntar saya menghilang lagi ya. Ntar kalau udah ketemu di sekitar ini saya tunjukkan. Pedoman Cerdas Coaching saya langsung kirimkan ke alamat Anda. Nggak ke gereja, langsung alamat di rumahnya di Surabaya ya. Oke, tulis. Nah, apa dong kata kunci yang mewakili coaching itu seperti apa? Mulai menulis sekarang, silakan. Atau ada yang mau langsung menjelaskan supaya jadi jelas begitu ya. Nah, biasanya lebih jelas dia langsung ngomong seperti ini, saya langsung bisa dapat tangkap isinya. Oh, itu bener nih gitu kan. Nah, jadi saya bisa kasih hadiah yang terbaik ya dari jawabannya semua. Bisa kata kuncinya atau Anda uraikan sebentar aja, buka mic-nya, ngomong langsung, "Pak, saya mau ini loh coaching seperti ini." Monggo. Ya, sementara Anda mau langsung ngomong, saya baca juga di sini Pak Seno atau Mas Seno menulis membantu membangkitkan kesadaran
untuk menemukan solusinya sendiri. Jawabannya bagus sekali ya. Jawabannya bagus. Saya tunggu dulu yang lain ya. Yang lain ya. Pasti jawabannya bagus-bagus ya. Cuman saya harus putuskan mana yang mewakili banget coaching itu apa, ya kan? Pak Yosi atau Mas Yosi atau Mbak Yosi. Ya, maaf ya. Makanya nih kalau nulis-nulis saya nggak tahu nih kadang-kadang ini lelaki atau perempuan. Tapi kalau nulis, kalau baca, buka mic-nya ngomong langsung ya. Oke. Mentor. Oh, ini masih mentor ya. Nanti dihubungkan dengan coaching. Ya. Mentor membuat menti menjadi seperti mentor. Ah, waduh keren nih ya. Sedangkan coaching nggak pakai H ya, di depannya C-O-A langsung, nggak C-H-O. Nah. Coaching membuat klien menjadi diri sendiri. Ya, kalau tadi menjadi mentor, kalau coaching membuat klien menjadi diri sendiri. Wah, ada kebenaran di situ, ada kebenarannya loh di situ loh. Keren nih, keren ya. Bu Yos ini orang-orang alien keren-keren banget ya kalau disuruh nulis. Kalau disuruh nulis keren-keren banget. Iya, nah nih Pak Hutono nulis coaching bertujuan untuk mengeluarkan potensi, talenta, kekuatan yang harus diakhiri dengan tindakan konkret untuk merealisasikan saran-saran AHA-nya. Oke. Kok AHA itu saran? Penemuan ya. Ya, untuk merealisasikan penemuan AHA-nya ya. Wah, bagus, bagus. Ya, masih tunggu ya. Saya belum putuskan siapa yang memberi jawaban yang terbaik. Oke, kita kuis dulu pemanasan supaya jangan hilang dong. Udah 3 minggu kita belajar, jangan ketiup angin ya. Jadi kita sekarang sedikit membuka memori kita. Yuk, saya tunggu lagi beberapa orang lagi juga siapa yang mau langsung bicara di sini juga boleh ya. Buka mute, mute. Iya. Yang kemarin minggu lalu yang jadi klien saya hadir nggak nih malam ini nih? Yang menggerakkan doa. Saya masih ingat yang menggerakkan doa, persekutuan doa malam. Datang nggak no? Siapa tuh? Ibu siapa? Iya, Mbak Paul itu saya. Saya baru nyetir. Mega, Bu Mega. Ya, hadir ya. Saya lagi di jalan. Baru Di nyampe jalan rumah. hati-hati. Ya, hati-hati ya di jalan ya. Titi DJ ya. Ya, DJ. Ya. Oke. Nah, ini setelah Pak Hutomo ada Pak Yohanes. Coaching upaya mendampingi klien secara tidak langsung, oke. Memimpin dari belakang dengan cara membuka pikiran klien dari dirinya sendiri sehingga menemukan aha, ya, gitu ya. Keren nih Pak Yohanes nih ya. Oke. Terima kasih Pak Yohanes. Saya baca lagi dulu ya yang lain. Nanti baru saya putuskan siapa yang menjawab lebih komprehensif. Walaupun dengan kata-kata kunci juga udah cukup ya. Oke, saya tunggu 3 orang lagi menulis ke bawahnya. Minimal 3 orang lagi ya. Sebenarnya saya mau semua orang nulis sebenarnya ya. Oke, Ibu Meicing, membuat klien, ya clean itu so clean ya. Ini bukan sabun. Membuat klien, KLIEN, salah ketik, membuat klien bisa menemukan talentanya. Oke, terima kasih Bu Meicing. Ya, Ibu Meli, Ibu Meliana Hogiono. Ini seho ya, he tai tai. He tai Iya, tai betul, atau Pak. bukan? Benar Iya, ya? betul. He tai tai. Ya. Ada yang namanya di gereja ada yang Hosana. Itu keluarga Ho Surabaya tuh. Ada Ho William Muse. Kalau dari Koitang ada Ho William Muse.
Nah, kalau yang di GK Pacar ada dulu Hosana ya. Apa tuh? Yakob Ho. Nah, ini Ho juga. Oke, Tai menulis coaching ini spesial karena status klien lebih expert dari coach-nya. Ya, coach hanya sebagai fasilitator. Great. Bagus. Agar dapat mengeluarkan potensi maksimal ya dari kliennya ya. Wah, ini satu dimensi lagi nih yang bagus banget nih Ibu Meliana ya. Terima kasih Bu Meliana. Nah, Pak Christian ini menulis. Ayo, masih ada waktu, saya kasih waktu 2 menit lagi untuk menulis. Siapapun dia cepat-cepat tulis. Saya kasih waktu 2 menit, setelah itu saya tutup ya. Semuanya kalau bisa nulis gitu loh. Jadi aktif belajarnya itu ya. Karena kalau cuma dengar tuh cuma 20% nyerapnya. Tapi kalau nulis, kemudian bertanya, itu naik jadi 50-60%. Lalu mulai ada praktek-praktek ya, naik ke 80% ya. Lalu mulai tadi praktek tuh latihan di kelas ya. Kalau yang sampai 100% tuh dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nyerap dah itu ya. Nah, oke, yuk kita teruskan. Pak Christian menulis memancing ya, melalui pertanyaan-pertanyaan, membuka kesadaran, wawasan baru untuk bertindak aktif si kliennya, kata Pak Christian ya. Wah, keren banget ya. Mas Ariel atau Mbak Ariel Jane, Mbak Ariel Jane ya menulis Jane Vitam. Coaching membuat coachee menjadi bisa ya, bukan menjadi bias tapi menjadi bisa lebih berpikir keras untuk tindakan selanjutnya dan juga membantu coachee sadar bisa membuat coachee mendapat motivasi baru. Wah, bagus nih ya, Mbak Ariel ya. Nah, Bu Melisa nulis lagi nih, muncul nih ya. Ibu Melisa, ya. Coaching memaksa, waduh, paksaan nih ya. Memaksa. Coaching memaksa klien melakukan refleksi yang pada akhirnya membuat klien dengan terstruktur dapat menemukan kembali latar belakang tujuan, lalu merumuskan tindakan lanjut. Wah, sequence-nya jelas sekali nih Bu Melisa ya. Mantap ya. Oke, Bu Mega. Nah, ini udah sampai rumah atau ngetik-ngetik sambil nyetir nih ya. Bu Mega menulis menjadikan coachee seorang yang baru quote unquote dengan mendapatkan aha. Ya, mendapatkan ahanya. Gitu kan. Oke, great. Nah, Sony how? Membuka alam bawah sadar. Iya, sehingga muncul kesadaran baru ya. Santoso Kusuma menulis membuka paradigma yang baru. Iya. Jadi memang betul ya, membuka alam sadar, membuka paradigma yang baru ya, itu semuanya salah satu aspek daripada coaching ya, dan tujuan yang dilakukan oleh coach ya. Nah, Ibu Anita menulis membuat orang supaya move on. Wah, ini dia ya, keluar ya kata move on. Iya, oke. Pak Budiono menulis cara menolong orang lain supaya menolong dirinya sendiri agar bergerak maju ke depan. Move forward. Nah, bedanya move on sama move forward di mana? Ada yang menulis pakai move on, ada yang pakai move forward. Nah, habislah 2 menit sekarang. Jadi masuk nih yang orang terakhir ya. Yang sambil lagi ngetik-ngetik boleh. Kalau lagi tanggung ngetik boleh, masih boleh ya. Yang belum ngetik-ngetik ya udah cukup dulu ya. Oke. Ibu Winnie Tandra menulis coachee memotivasi diri untuk lebih maju ke depan ya. Dengan bantuan coach tentunya ya. Jadinya si coachee memotivasi diri untuk lebih maju ke depan.
Intinya kepegang sih ya Ibu Winnie, tapi sayang bukan coachingnya yang memotivasi diri, tapi yang menemukan motivasi dari dirinya sendiri, ya, supaya bisa lebih maju ke depan atau istilahnya move forward, ya. Oke, Pak Irfan menulis terakhir nih ya, Pak Irfan kelihatannya ya, orang terakhir yang menulis di sini. Coach memberdayakan mendampingi coachee dengan mengajukan pertanyaan untuk pengembangan potensi dirinya, ya, untuk pengembangan potensi dirinya. Nah, ini semua jawabannya bagus-bagus banget ya. Bagus-bagus banget, sampai saya pusing sekarang memutuskan siapa yang menjadi juaranya nih, yang memberikan kontribusi pikirannya ya, untuk memahami yang disebut coaching. Apa itu barusan, siapa tuh? Aha, oh ya. Aha katanya. Ibu siapa yang aha tadi? Ibu siapa? Anita. Ibu Anita. Aduh, aha ya. Oke, Bu Anita, thank you banget, semangatnya tinggi banget ya. Aha-nya kalau liatin saya aha, atau Ibu yang aha mendengarkan penjelasan saya aha gitu ya. Oke, jadi yang menjawab ya, yang mendekati, yang cukup simpel dan memegang kata kunci yang mewakili kata coaching, di sini sebenarnya ada 3 orang. Ya, Pak Budiono, Ibu Winnie Tandra, dan Pak Irfan G, 3 orang yang terakhir. Ya, sebenarnya mendekati ya, saling melengkapi di situ ya. Nah, tapi saya memilih 1 orang sebenarnya ya. Tapi karena saya mau menghargai 3 orang, yang 3 ya ini yang cukup mewakili dari pemahaman tentang coaching, maka saya memberikan hadiah kepada 3 orang. Ya, Pak Budiono, Winnie Tandra, dan Irfan ya. Nah, kata kuncinya itu move forward. Menolong klien move forward. Apanya yang move forward? Maafkan. Apanya yang move forward? Pak Irfan menjelaskan pengembangan potensi dirinya, dikembangin maka dia bisa move forward. Ya, kita dampingin dia, kita berdayakan, memakai pertanyaan betul pada prosesnya, tapi untuk pengembangan potensi dirinya, dia kembangin apa yang udah ada. Ya, nah jadi supaya dia bisa move forward, ya, move forward. Oke. Pak Ivan menulis dari memberdayakan mendampingi coachee itu nilainya banyak ya di situ ya. Tujuan terakhirnya pengembangan potensi diri atau pengembangan profesionalismenya dia atau pengembangan karir dia, pengembangan hidupnya, kehidupannya itu dengan cara coaching ya. Ibu Winnie tadi sudah cuman saya luruskan, bukan coachee-nya yang memotivasi diri tapi coachee ya menemukan motivasi dirinya ya supaya dia bisa maju, lebih maju ke depan. Nah, ini pegang baik-baik ya. Ini mindset-nya sebagai seorang coach. Anda sebagai pemimpin di gereja, apakah rohaniwan maupun anggota badan majelis ya, ataupun Anda adalah pengurus-pengurus ya di komisi wanita, pemuda, sekolah minggu atau apapun juga ya, Anda harus memiliki mindset sebagai seorang coach. Ketika kita meng-coach orang lain, mindset-nya adalah nolong orang bisa maju ke depan, bukan ke belakang, bukan ada di tempat, ya lari di tempat.
muter-muternya di tempat, tapi ajak dia maju ke depan. Dia udah lihat, kita ajak lihat. Apa yang Anda bisa lihat lagi ke depan? Apa yang Anda bisa tarik lagi lebih jauh ke depan? Nah, itu yang kita yang ada di pikiran kita, ya, itu mindset namanya. Yang sudah kesetel betul-betul dalam pikiran kita, menolong orang itu bisa maju ke depan. Bukan dengan cara mengkritik, bukan dengan cara memberikan feedback. Tujuannya sih baik, tapi feedback itu kayak mengkritik, ya, mengatakan ini salahnya di sini, salahnya itu, bukan dengan cara seperti itu, ya. Itu model kuno lah, itu model dulu model orang tua ke anak suka begitu, ya. Tapi dalam coaching itu kita tidak membahas kesalahannya, atau kita tidak membahas salahnya atau kurangnya di mana, tapi kita lebih mendorong apa yang dia bisa maju ke depan. Berarti apa yang kita tekankan? Potensinya yang ada, bagaimana bisa lebih maju ke depan. Kita pakai potensinya, kita temukan potensinya bersama dengan dia, ya. Jadi itu pengertiannya dalam coaching, mindset-nya, ya. Nah, sebenarnya saya sangat puas dengan jawaban Pak Budiono Gunarso, ya. Cara menolong orang lain, menolong diri sendiri agar bergerak ke depan, dilengkapi dengan tadi memberdayakan, mendampingi, ya. Ini 3 orang ini saling melengkapi. Oke. Nah, Pak Yohanes nambah lagi di sini. Tahu gini, saya menjawab 3 yang terakhir. Hahaha, bercanda Pak, bukan hat loh. Tahu gini, saya menjawabnya 3 yang terakhir. Udah yang 3 terakhir dibilangin yang itu yang benar, langsung gue jawab, cocokin. Ayah wae ini, ya. Aduh, Pak Yohanes memang mesti sering ketawa-ketawa kita di sini, ya. Jangan tegang loh, jangan tegang. Oke, ya, nanti tolong ketua kelas tolong kirimkan alamat lengkapnya, nanti Senin depan akan dikirim ke alamat Anda, ya. Atau bisa sekaligus bukunya dikirim ke gereja, nanti gereja bantu untuk berikan, ya. Namanya sudah lengkap. Paulus. Ya, CC, ya Bu Winnie. Ya, maju, tetap semangat, ya. Oke. Aha, katanya, ya. Baik, sekarang saya akan memakai buku ini, ya, buku ini. Coba teman-teman yang sudah ada buku di tangannya, coba ditunjukin dong bukunya. Yang ada bukunya ini, nah tunjukin ya. Nah, baru berapa orang nih? Baru 3 orang. Siapa lagi yang mungkin buku ini udah sempat ada di tangannya? Sudah terima tapi simpan. Di mana ya? Naruhnya di mana ya? Iya. Coba cari di dapur. Di dapur, Bu. Siapa tahu dekat dapur situ ada, ya. Coba, nah tuh Pak Ibu Megah udah ada juga. Iya, siapa lagi? Bu Seli, mesen nggak Bu Seli? Bu Seli Angelia. Oke, nggak apa-apa ya. Di dalam buku ini, saya mengajarkan, di dalam buku ini ya, saya mengajarkan 5 model untuk membangun pertanyaan. Jadi kita tuh ternyata ya untuk membangun pertanyaan itu perlu belajar loh. Terutama mengajukan pertanyaan yang membuat orang berpikir. Kalau mengajukan pertanyaan kayak gini nih ya, udah makan belum? Nggak usah dipikir itu mah. Benar nggak sih? Nietzsche lemeo. Ya, Nietzsche lemeo. Nietzsche, Mayo.
Udah makan belum? Nggak usah pikir itu mah. Tadi datang sendirian ya? Nggak usah dipikir itu mah. Itu juga bertanya, gitu kan. Itu mah nggak usah dipikir. Itu tidak memancing kepala kita untuk berpikir, gitu kan. Itu otomatis ya. Nah, tapi sekarang bagaimana mengajukan pertanyaan yang kuat, yang dahsyat, yang powerful, sehingga waktu ditanya itu orang mikir. Ya, coba buka yang punya buku halaman 52. Saya ajarin dulu beberapa model ya. Nanti kalau mau yang serius-serius mau belajar coaching, hubungin saya ya. Jadi jangan berhenti sampai di sini gitu kan. Siapa tahu Anda bisa melanjutkan pembelajaran coaching ya yang lebih tertata dengan baik. Terus banyak latihan ini itu, baca ada buku kerjanya. Ya pokoknya nggak bosen deh pokoknya belajar coaching itu ya, seru banget. Dan menata pikiran kita jadi lebih jernih ya, dan cara berpikir kita menjadi lebih bagus gitu dengan belajar coaching tuh begitu ya. Semua yang pernah belajar coaching memberikan testimonial kepada kelas ya, pada teman-teman yang lain. Gue punya pikiran sekarang jadi lebih tajam. Gue kalau ngomong nggak sembarangan lagi sekarang. Aku kalau nanya juga mesti ditata dengan baik, nggak asal ceplas-ceplos ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ilmu komunikasinya juga jalan kalau belajar coaching itu. Mesti mikir, pertanyaan apa ya yang membuat dia bisa mikir, gitu kan? Yang akhirnya nanti dia bisa move forward gitu loh, dia bisa maju ke depan gitu kan. Nah, oke. Di halaman 52 ya. Kalau Anda mau tahu teori singkatnya, di situ disebutkan dia di baris pertama. Ya, ini ada rujukannya di halaman 37 sampai 39 ya, baca nanti di rumah. Rujukan semacam teorinya lah atau penjelasannya gitu kan. Tapi sekarang langsung aja gitu kan, kita praktekin supaya langsung praktis gitu kan. Model bertanya nomor 1 yaitu membuat kalimat tanya, ya membuat kalimat pertanyaan gitu kan dengan menggunakan kata-kata dahsyat. Kata-kata dahsyat itu adalah misalnya kata yang harus ada di dalam kalimat tanyanya, ada kata penting, ya, ada kata dampak, ya kadang-kadang dampak dan penting dikombinasikan, ya. Mengapa dampak yang Anda katakan itu penting bagi Anda, ya? Tadinya mungkin dia tanya, apa dampaknya kalau Anda nanti meraih meraih gelar S2, apa dampak yang Anda mau buat ketika Anda berhasil meraih gelar S2, nah gitu ya. Oh dampaknya ya, nah mulai dia pikir gitu kan. Dampaknya kalau saya udah S2, oh saya akan membuat dampak untuk lingkungan saya di rumah dan tetangga RT RW. Seperti apa misalnya? Ya, saya karena tesis saya tentang ini, ya, maka saya nanti mau bikin supaya sebuah proyek kemanusiaan yang memberdayakan masyarakat di sekeliling rumah saya, ya, radius 1 kilometer. Saya mau bikin sesuatu sesuai dengan tesis saya nanti. Oh, jadi dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat di sekeliling rumah saya, misalnya gitu ya. Oke, bagus banget dampaknya, idenya bagus banget. Oke, kenapa dampak itu penting bagi kamu? Ya, karena bagi saya itu penting, saya sih sebenarnya supaya saya bisa menjadi berkat aja, karena hidup ini mesti memberkati gitu. Oke, apalagi yang begitu penting buat Anda? Atau Andanya diganti dengan mengapa dampak yang Anda katakan itu penting bagi mereka, orang-orang yang di sekeliling mereka. Kenapa dampak ini penting buat mereka? Atau mengapa dampak ini penting bagi
orang-orang di sekelurahan, ya, atau bagi masyarakat kita. Itu model pertanyaannya, ya. Jadi memakai kata penting, kata dampak, terus apa lagi di sini? Coba lihat ke halaman-halaman berikutnya, ya. Memakai kata nilai-nilai, ya, halaman 56. Memakai kata visi, memakai kata iman, halaman 58. Memakai kata Tuhan, nah, kerohanian, gitu loh. Ya, jadi pakai kata-kata kunci ini di dalam pertanyaan Anda, maka pertanyaan Anda menjadi powerful, menjadi kuat, teman-teman, ya. Pakai kata-kata ini, ya. Ambil contoh nih, ambil contoh misalnya, ya. Halaman 52. Koci ngomong begini nih kepada Anda. Saya ingin menjadi orang terkenal di dunia. Itu halaman 52 nomor 1, ya. Di contoh soal nomor 1. Koci ngomongnya begini nih kepada Anda sebagai coach, ya. Saya ingin menjadi orang terkenal di dunia. Nah, pakai kata penting untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Apa pentingnya menjadi orang terkenal di dunia? Oh, itu pertanyaannya seperti itu. Apa pentingnya menurut Anda menjadi orang terkenal di dunia? Gitu kan? Atau Anda bisa membuat pertanyaan lainnya dengan kata penting. Apakah ada yang mau coba? Ibu Mega mau coba nggak, Bu Mega? Bikin pertanyaan lainnya dengan menggunakan kata penting. Pak Budiono, mau coba Pak Budiono? Iya Pak, pertanyaannya Mari. jadi gini. Nah, Seberapa penting menurut Anda menjadi orang terkenal di dunia itu? Betul banget. Begitu. Ya, contohnya. Seberapa penting bagi Anda menjadi orang terkenal di dunia ini, seberapa penting? Ya penting lah. Misalnya dia jawab begitu. Terus Pak Budiono akan ngomong apa? Dia jawabnya, ya penting lah Pak Bud. Pak Budiono akan ngomong apa lagi berikutnya? Saya mungkin akan tanya, apakah bisa dideskripsikan pentingnya gitu? Menurut itu. Ya, akan kejar terus dong. Aku penasaran gitu kan. Aku penasaran. Pentingnya tuh seperti apa gitu kan. Gambarannya seperti apa, deskripsi kan. Gambarnya seperti apa pentingnya menurut Anda. Tadi kan dia cuma jawab, ya penting lah. Ya. Nah, kejar. Ya, jangan berhenti sampai di situ karena pertanyaannya kan seberapa penting. Kok dijawabnya ya penting lah gitu kan. Gregetan kita kan sebenarnya. Orang nanya seberapa penting, dijawabnya ya penting lah titik gitu kan. Ya gregetan lah kita gitu kan. Kejar ya dengan penasaran gitu. Aku penasaran. Gambaran pentingnya menurut kamu itu seperti opo gitu loh. Mohon dijelaskan gitu kan. Ya penting banget. Kesel kita kalau udah ngomongnya begitu. Ya pokoknya penting, udah pakai pokoknya lagi, udah deh. Ya pokoknya penting, titik. Ya, mau tahu aja. Repot kalau ketemu orang itu. Ya nggak apa-apa, ya kita ketawa aja. Ya aku kan nanya tadi, kamu tolong jelasin seperti apa. Share lah padaku, apa sih, aku pengen belajar dari kamu gitu kan. Ya pentingnya gini loh ya. Kan begini begitu tuh. Jadi aku tuh kalau nggak begitu tuh nanti aku bisa begini begitu. Dengerin aja ceritanya. Terus tangkap intinya apa? Oh kayak gitu baik. Wah keren dong ya kalau berpikirnya sampai begitu. Aku paham sekarang. Ngomong-ngomong kalau kamu ngomong seperti itu apa dampaknya? Nah mikir lagi dia. Apa dampaknya?
buat orang lain, gitu kan. Biar kepikiran dia itu kebuka, pikiran dia makin luas, ya kan. Jangan cuman seperti begini, tapi makin luas. Makin dia bisa lihat lebih jauh, menjangkau pikirannya kemana-mana, berimajinasi pikirannya kemana-mana dengan pertanyaan itu. Ya bayangin ya, orang kalau nggak ditanya-tanya dan tidak berpikir, biasanya orang itu nggak biasa berpikir. Ya. Jadi orang yang paling menyedihkan di dunia ini adalah orang yang malas berpikir dan nggak biasa memakai pikiran, cuman melakukan apa yang dia pikir, ya begitu aja gitu loh. Yang diajarin gitu ya gitu aja, sampai besok ya gitu aja, sama gitu kan. Nanti tahun depan ya gitu aja, pokoknya ya begitu aja, menggelinding gitu kan. Nah, nanti 20 tahun lagi ya kira-kira begitu aja, nanti anaknya juga keturunannya sama, begitu aja. Nah, tapi kan kalau berpikir itu berbeda, ya. Mengajak orang berpikir itu berbeda. Dia punya sel-sel otaknya dan otak kiri dan otak kanannya seimbang dan mulai menganalisa, terutama otak bagian depan ya, yang disebut frontal, bagian otak itu kan ada bagian depan, ada yang belakang, ada yang kanan dan kiri. Otak bagian depannya ini biasanya berfungsi sebagai melakukan analisa, berpikir pakai rasio. Kenapa begini? Ini tujuannya apa? Goalnya apa? Mestinya kalau goalnya seperti ini begini, ya gitu. Nah itu analisa, itu otak sebelah depan, ya. Nah kalau ada orang kecelakaan, otak depannya yang cacat, itu nanti dia udah nggak bisa menganalisa, dia akan lebih banyak pakai perasaan dan emosi lebih besar, marah-marah, ya. Karena otak depannya yang biasanya berpikir logika, logis, rasio, itu rusak, ya. Nah, jadi kalau udah rusak, menurun kemampuannya, dia akan mengembangkan yang lain-lainnya, yaitu misalnya otak kiri, ya, yang lebih banyak emosi, rasio, perasaan, emosi, intuisi. Nah, itu otak kiri yang bakal bekerja, menggantikan yang otak depannya, yang kiri lebih kuat. Nah, akhirnya orang yang seperti itu, orangnya gampang emosi, gampang tersinggung, marah-marah, ngomel-ngomel, kemana-mana orang diomelin sama dia. Ya, saya ada satu klien, orangnya baik sekali, majelis di sebuah gereja, baik sekali, ya. Ayah yang baik, ya, suami yang baik, suami yang mencintai Tuhan, tabrakan kena otak, tak depannya. Nah, tentu masuk ke IGD, terus dioperasi sana sini, tapi otak depannya sudah terkena pukulan dan cacat, nggak berfungsi sepenuhnya. Apa yang terjadi? Setelah pulang dari rumah sakit, semua orang di rumahnya dimarahin sama dia. Mamanya disumpah serapah, mama orangnya begini, begitu. Ya, papa juga orangnya gini. Terus istrinya, lu juga kenapa melotot-melotot sama gue? Lalu orang semua jahat lu ya sama gue, ya gini-gini. Semua orang langsung kaget. Karena apa? Terjadi perubahan yang begitu besar. Padahal dia suami yang baik, orangnya ngomongnya sopan santun, dia adalah anggota majelis di gereja, ya ayah yang baik. Begitu kepukul kepala depannya, otaknya rusak, emosinya yang jalan, emosi negatif, ya, curigaan, marah-marah, negatif thinking semuanya. Karena kepukul bagian frontal, ini otak bagian depan, frontal, ya kan? Nah itu perlu diterapi, ya, dikurangin polanya, digeser, diajak ngomong, dan sering-sering ketemu dengan konselor, dan diganti cara melihat negatifnya menjadi lebih berkurang, ya, tidak gampang semuanya. Terus dikontrol dengan obat supaya ketidakseimbangan kimia di otaknya itu diseimbangkan, ya, dibantu dengan obat-obatan supaya kimia. Ini otak kita kan banyak bahan kimianya nih, ya, banyak listrik dan juga cairan-cairan hormon-hormon yang bersifat kimiawi. Itu banyak yang tidak seimbang, makanya dia begitu, ya.
Nah, kalau nggak kepukul, tapi kenapa orangnya negatif? Kalau ngomong ini sumpah serapah, Tuhan disalahin itu semua. Nah, kemungkinan besar di otaknya juga ada yang disebut ketidakseimbangan kimia otak, ya, yang disebut chemical imbalance, ya, brain chemical imbalance. Nah, jadi jangan kaget ya, kenapa orang bisa begitu, ya. Apakah dia membutuhkan obat-obatan? Kemungkinan iya, karena keseimbangan kimia di otaknya harus dibikin jadi seimbang. Dari tidak seimbang menjadi seimbang. Nah, biasanya dokter psikiater akan membuka resep, dan itu bisa dimakan untuk jangka waktu lama. Ada yang sampai seumur hidup. Bahaya nggak? Nggak bahaya, nggak apa-apa. Ya, kayak orang kencing manis, ya, begitu kena seumur hidup minum obat pengontrol darah. Kayak orang darah tinggi, begitu kena seumur hidup makan obat pengontrol tekanan darah. Seumur hidup. Emang kenapa? Ya nggak kenapa-napa, ya kan? Cuman minum ya minum aja tiap hari. Emang kenapa? Ya nggak kenapa-napa, gitu kan? Nah, sekarang yang kena di kimia otaknya. Ya diobatin. Apa yang terjadi di ketidakseimbangan otaknya itu diobatin, gitu kan. Nah, jadi yang satu mungkin, kalau jantung gimana? Mesti makan obat jantung seumur hidup. Kalau makan seumur hidup, ya gimana dong? Ya nggak kenapa-napa, nggak gimana-gimana, makan aja, ya kan? Ya karena memang harus ditopang oleh itu, gitu kan. Nah, sekarang yang kena di bagian otaknya. Jadi seperti itu ya. Baik, jadi kita lari kemana-mana tadi ya, ceritanya jadi seru ya, gara-gara kepukul otak bagian depan. Oke, kalau misalnya ya, kita pakai kata visi ya. Saya ingin menjadi orang terkenal di dunia, bikin pertanyaan yang di dalamnya ada kata visi. Yo, gimana coba? Saya ingin menjadi orang terkenal di dunia. Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Saya ingin menjadi orang terkenal di dunia. Lalu Anda sebagai coach bertanya dong, tapi ada kata visinya. Ayo, nggak sulit-sulit amat. Coba, ayo siapa aja. Nggak sulit-sulit amat. Pak Paulus. Ya, silakan. Kira-kira visimu, aku boleh tahu nggak? Iya. Visimu itu apa kira-kira? Iya. Kaitkan dengan tadi kalimat menjadi orang terkenal. Coba lengkapi, Bu. Ya, pasti ada itunya. Jadi gimana? Kira-kira visimu apa kamu ingin menjadi orang yang terkenal? Betul sekali, 100. Ya. Kira-kira apa visimu? Ingin menjadi orang terkenal. Wih, pokoknya visinya akeh. Gitu dia jawabnya. Terus Ibu gimana lanjutin? Ya, visiku ya akeh sebenarnya. Selanjutnya gimana? Kalau dia jawab begitu, Ibu puas nggak, Bu? Ya nggak puas dong. Ya. Bisa nggak disebutin kira-kira apa? Nah, bisa nggak sebutin kira-kira apa? Atau bisa nggak sebutin apa aja? Ya, Bu Winnie ya. Gitu. Dan dia jadi mikir, sebutin apa aja. Nah, waktu dia sebutin itu bisa dieksplor kan, dari yang dia sebutin. Visi aku yang nomor 1, ya aku ingin membuat pabrik baru. Nomor 2, aku ingin nanti anak-anakku kalau udah lulus sekolah membantu aku, 1 di sini, 1 di sana.
Aku visinya seperti itu. Yang ketiga, nanti kalau Tuhan berkati dari usaha aku akan memberi 20% income aku untuk mendukung pekerjaan misi dari GKA Lyon. Lalu yang keempat, nanti kan aku kan sudah akan pensiun, nanti di hidup pensiunku, aku akan menjadi penulis buku. Wah, keren ya, ada 4. Dari yang 4 ini, apa yang mendorong kamu lebih kuat? Ya, apa yang atau begini, apa dorongan terkuat kamu? Yang mana dulu yang kamu akan lakukan dari 4 ini? Kenapa itu penting? Nah, nanya lagi lebih jauh, ya kan? Di-explore sampai dia bisa lihat sesuatu yang tadinya dia nggak lihat. Biasakan bertanya model seperti itu ya. Nah, nih misalnya saya sekarang lari ke kata, harus ada kata Tuhan. Nah, ya. Saya ingin menjadi orang terkenal di dunia. Terus bikin ada kata Tuhannya. Yuk, siapa yang mau coba? Saya ingin menjadi orang terkenal di dunia. Bikin pertanyaan yang ada kata Tuhannya. Jangan begini ya. Jangan begini bikinnya. Demi Tuhan, mengapa kau mau jadi orang terkenal? Itu ada kata Tuhan juga. Tapi itu bukan pertanyaan yang dimaksud ya. Demi Tuhan, kenapa kamu mau menjadi orang yang terkenal? Demi Tuhan. Ya. Bukan begitu yang dimaksud ya. Bikin pertanyaan yang ada kata Tuhannya. Ya, mungkin Muse Edi mau coba, boleh. Kelihatannya dari wajahnya Muse Edi udah siap gitu loh. Boleh. Mungkin saya coba bertanya, menurut kamu apa pendapat Tuhan dengan keinginanmu ingin menjadi orang terkenal? Betul banget, keren Muse. Ya, menurut kamu apa kata Tuhan gitu kan? Pendapat Tuhan apa? Kalau kamu menjadi orang terkenal, apa kata Tuhan di situ kan? Oh, Tuhan sih nggak ngomong apa-apa sih. Aku cuma pengen jadi orang terkenal. Aku nggak dengar Tuhan ngomong apa-apa. Nah, gitu ya. Misalnya dia begitu. Bagaimana kita mengejarnya? Ya mungkin coba bayangkan aja, sejauh kamu sudah mengerti tentang Tuhan, kira-kira Tuhan berpikir seperti apa kalau melihat seseorang ingin menjadi orang yang terkenal? Keren sekali. Ya, jadi pakai bayangkan. Ya. Bayangkan kalau Tuhan yang ngomong. Ya kan? Ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Coba bayangkan, ya. Jadi itu salah satu teknik ya. Salah satu teknik yang membuat orang itu tadinya pikir, udah dah, deadlock dah gitu ya. Enggak, Tuhan nggak ngomong apa-apa sama aku, deadlock kan, berhenti dia. Nah, kita ajak, coba bayangkan kalau Tuhan ngomong nih, kira-kira dia mau ngomong apa sama kamu terkait dengan keinginan kamu itu. Nah, saya sering memakai kata seandainya. Seandainya Tuhan ngomong. Tadi kan kamu nggak dengar Tuhan ngomong apa, tapi seandainya Tuhan ngomong sama kamu, apa yang dia akan katakan dengan keinginan kamu tadi, ingin jadi orang terkenal di dunia? Ya, kayaknya sih ya Tuhan ngomong yang penting tujuannya, yang penting nggak sombong. Oke, apalagi yang penting aku bukan sekedar semata-mata
untuk jadi orang terkenal. Nah, kalau bukan semata jadi orang terkenal, jadi orang apa dong? Nah, tanya lagi. Explore. Ya, ada curiosity. Sebenarnya aku bukan mau jadi orang terkenalnya kok. Bukan semata-mata ingin jadi orang terkenal. Maksudmu apa? Ya, maksudku gini loh. Ya, kan kalau orang jadi terkenal itu, kalau dia mau melakukan sesuatu, dia lebih gampang. Tapi aku tujuannya bukan mau jadi orang terkenalnya. Oh, keren kamu begitu ya. Nah, gitu kan, kita kasih encouragement ya. Keren kalau gitu. Jadi bukan itu tujuan akhirnya ya. Tapi kalau kamu bisa jadi terkenal, berarti kamu bisa lebih punya power untuk bisa punya pengaruh lebih besar gitu ya. Iya, itu yang aku inginkan gitu loh. Jadi terkenalnya atau kamu ingin jadi bisa lebih banyak pengaruh. Nah, sebenarnya sih supaya aku bisa bawa pengaruh besar buat orang lain. Wuih. Nah, udah kelihatan kan mulai bergeser kan? Ya makin tajam tuh. Oh, tadinya menjadi orang terkenal lama-lama aku sebenarnya pengen bisa membawa pengaruh lebih besar. Berarti dia lebih naik lagi, lebih jauh tuh, lebih dalam lagi, lebih ke esensi tuh. Kalau terkenal kan orang yang cuma di permukaan doang, ya kan? Terkenal karena harta, terkenal karena tahta, terkenal karena kekuasaan, terkenal dengan apa. Itu kan di permukaan. Dia tidak masuk ke esensi. Jadi ketika ngobrol-ngobrol begitu, dia ke challenge gitu loh. Ketantang gitu loh. Bahwa, sebenarnya yang aku lagi cari adalah bagaimana aku bisa memberi pengaruh yang lebih besar kepada masyarakat, kepada perusahaan aku misalnya, atau kepada gereja atau apa ya. Rin, kita tidak menghakimi, tapi kita hanya membuat dia bisa melihat yang lebih dalam lagi, yang menjadi lebih luas lagi, yang menjadi lebih berdampak lagi. Nah, itu move forward di situ bisa terjadi ya. Jadi percakapan itu jadi efektif dan berguna sekali, betul nggak? Percakapan itu jadi bermutu sekali. Amin. Kalau yang merasa amin, kasih reaction dong. Ya, kasih reaction, ada tangan. Nah, Pak Hansun sudah tuh, kasih tangan jempol. Saya sih bukan lagi cari jempolnya. Yang aku cari apa? Ya, adalah supaya Anda aktif ya, ikut bersama dengan kita ngobrol di sini ya. Ikut, oh gitu ya. Oh di situ maksudnya tujuan percakapan coaching itu. Oh, nilainya di situ ya, coaching itu. Nah, itu baru satu model ya. Nanti kalau ada waktu tentu ke model-model yang lain ya. Misalnya model lawan arah itu yang paling menarik ya, yang ada di halaman 66. Membuat kalimat tanya model lawan arah di halaman 66. Nah, ini yang akan sangat powerful. Contoh aja langsung saya contohin ya. Misalnya gini. Akhir-akhir ini saya jadi malas ke kantor. Akhir-akhir ini saya jadi malas ke kantor. Apa lawan daripada malas? Rajin. Rajin. Selain rajin, apa lagi? Semangat. Betul, semangat. Misalnya, apakah ada lagi kata yang lawan arah dari malas? Antusias. Oke, antusias, semangat sama ya. Oke, pakai kata antusias, semangat boleh, dan rajin. Ya, kalau saya lebih suka apa itu? Tekun. Giat, tekun. Oke, ya, rajin, giat, tekun. Boleh. Tergantung dalam percakapan itu lebih nuansanya kemana gitu kan. Kalau dia bilang, saya akhir-akhir ini jadi malas ke kantor. Ceritain kayak apa malesnya. Nah, supaya kita bisa tahu nih arah dari malasnya ini seperti apa. Betul nggak? Nggak boleh kita asumsi kan. Ya, aku akhir ini jadi malas ke kantor tuh gini loh.
Masa aku udah kerja 15 tahun sama orang yang baru kerja 3 tahun, masa apresiasi buat dia lebih hebat daripada aku yang udah 15 tahun jor-joran, ya, bekerja buat perusahaan, mati-matian aku bela-belain. Masa sama orang yang baru 3 tahun kerja aja yang junior aku, bos ngasih apresiasi yang luar biasa gitu loh. Aku jadi males ke kantor. Misalnya dia ada latar belakang seperti itu kan. Nah, kira-kira apa lawannya dari malas di sini? Apa lawan kan? Ya? Tekun. Cocok nggak tekun? Kita masih bisa memakai kata semangat, betul nggak? Kita masih bisa memakai kata semangat untuk melawan kata malasnya tadi. Jadi kita tanyanya gimana? Apa yang bisa membuat kamu semangat kalau begitu? Kita pikir, mungkin dia pikir, kita pikir nih ya, yang dia harapin yang membuat akan semangat adalah A. Tapi kita nggak tahu dia jawabannya apa kan? Kita tanya aja, siapa tahu jawabannya bukan A, bisa B. Nah, situ kita tidak main dengan asumsi. Kita mainnya hanya dengan pertanyaan yang murni, pure question. Pertanyaan murni yang nggak ada tendensi apa-apa, yang tidak menghakimi, lahir daripada curiosity, dari rasa penasaran, apa sih yang ada di kepala dia gitu loh. Ya, kita nggak duga-duga dia jawabnya kemana-mana. Kita tidak mereka-reka dia jawabnya bakal apa. Enggak. Nah, itu coaching di situ hebatnya. Coaching tidak merusak persahabatan dan tidak merusak komunikasi. Kadang-kadang yang merusak komunikasi kan kita udah asumsi dulu, pasti dia males karena gini nih. Ini, tuh kan. Padahal enggak. Nah, maka kita tanya aja, apa yang akan membuat kamu semangat kalau begitu dalam situasi ini? Kemungkinan dia akan jawab apa misalnya? Kemungkinan dia bisa jawab apa aja. Pak Sony mau coba, Pak Sony how? Atau Pak Michael? Gaji dinaikkan. Nah, kemungkinan dia minta gaji dinaikkan. Apalagi kemungkinannya? Kita nggak tahu kan? Saya coba jawab, Pak Paulus. Mari, Bu Mega. Jika saya paling enggak saya diapresiasi seperti karyawan baru itu, saya mungkin bisa semangat. Nah, iya. Seperti karyawan baru itu. Aku pengen aku diapresiasi seperti karyawan itu. Nah, itu kan belum jelas. Nah, kita bisa tanya seperti apa apresiasi seperti karyawan baru, seperti apa. Nah, itu kita explore kan. Karena kalau nggak dieksplor, dia cuma ngomong di ranah yang abstrak. Kalau dieksplor, dia akan mikir, iya ya, yang spesifiknya apa? Yang aku bisa ukur seperti apa? Itu loh, kadang-kadang kita kalau ngomong itu nggak ada ukurannya, itu yang repot. Jadi kita mesti menginterpretasi ini atau itu, apa ini atau itu. Nah, kita tanya, ya, seperti apa? Kalau kamu harap bisa diapresiasi sama dengan bawahan atau orang baru itu. Seperti apa? Nah, kita dengar lagi dong ceritanya. Nah, paling tidak udah ada 2 contoh kan, udah ada jawaban kan. Aku ingin diapresiasi sama seperti orang itu. Pak Sony Hao tadi jawab, aku pengen dinaikkan gaji, honor aku. Ya, ada nggak kemungkinan yang lain? Ada.
macam-macam, kita nggak tahu. Nah, kita bongkar pikiran dia, ya kan? Kita autopsi, kita ajak dia melihat dengan sejernih-jernihnya. Apa sih yang betul-betul dia akan semangat? Nanti baru kita akan cek, kalau dia katakan ini gitu kan. Benarkah itu akan betul-betul membuat kamu semangat? Atau ada hal yang lain? Nah, itu pintar-pintar kita bertanya ya. Benarkah itu akan membuat kamu semangat kalau gajinya dinaikkan? Atau ada hal yang lain? Sebenarnya sih bukan hanya aku pengen minta gaji naik. Aku juga udah bersyukur gaji aku ini. Ya, tapi gini loh, bos itu nggak pernah muji aku gitu loh. Bos tuh kalau aku kerja udah 15 tahun, nggak pernah ngomong muji sedikit aja muji aku gitu loh. Ngomong sekalimat pendek aja, thank you loh, kamu tuh udah berbuat banyak buat perusahaan ini. Nggak pernah coba ngomong kayak begitu. Nggak pernah ditepuk-tepuk pundak aku. Tapi aku ditampar. Just kidding, cuman guyonan loh. Ya, aku cuman perlu ditepuk-tepuk pundak aku gitu loh. Good job, gitu kan? Aku sudah kerja 15 tahun, babak belur, bela perusahaan, bagaimanapun keadaan dulu dari susah, perusahaan itu sekarang udah jaya, udah hebat, karyawannya dari dulu 20, sekarang udah 150, ya kan, udah ada 3 kantor cabang. Aku udah berjuang mati-matian dari perusahaan ini, nggak ada apa-apa sampai sekarang. Bosku tuh, ya, ownerku tuh, yang punya perusahaan ini, nggak pernah puji, nggak pernah ngomong yang apa gitu loh. Jadi aku ini siapa gitu loh. Aku nggak minta gaji. Aku udah puas dengan gajiku ini. Gitu loh. Misalnya ya, ini hanya misalnya, ini dialognya loh ya. Ini misalnya dialog. Jadi kalau kita nggak tanya, kita nggak tahu isi hati dia dan dia apa yang betul-betul dia mau, dan supaya dia bisa melesat ke depan. Jangan sampai dia istilahnya jadi kayak apa ya? Jadi kayak pundung gitu loh. Pundung apa sih pundung? Mengeluh, sedih, ya kayaknya mood-nya tuh mood yang negatif gitu loh, kerja jadi nggak ada semangat. Jangan sampai begitu. Dia bisa bergeraknya kemana? Bukain. Oke, kita kalau dari schedule saya mesti berhenti 20.30, tapi nanti kita boleh perpanjang. Namun saya lebih suka kita tutup dengan tanya jawab. Ya, supaya teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan yang kritikal, yang kritis, yang krusial bisa ditanyakan untuk menambah pemahaman kita lebih dalam lagi tentang coaching. Silakan sekarang Anda boleh mengajukan pertanyaan melalui chat box ini, ya. Yohanes tadi menulis, menurutmu karena apa dia diapresiasi? Apa saja yang sudah dilakukan? Oke. Menurutmu apa saja, karena apa dia diapresiasi? Nah, kalau Pak Yohanes bertanyanya seperti itu ya, menurut kamu, kenapa dia diapresiasi? Apa saja yang sudah dilakukan? Itu belum akan menambah dia naik levelnya untuk dia tidak malas lagi. Tapi pertanyaan ini boleh diajukan nanti ketika udah ngalir. Tapi pertanyaan yang betul-betul
Ya, pertanyaan yang betul-betul menohok, yang memprovok adalah apa yang Anda pikir Anda akan bisa semangat untuk pergi ke kantor. Nah, nanti dalam percakapan itu kita lihat timingnya Pak Yohanes. Apakah timingnya tepat waktu kita tanya, oke ngomong-ngomong, menurut kamu yang junior kamu yang baru kerja 3 tahun itu, kenapa dia diapresiasi menurut kamu? Ya. Nah, itu kita menggali boleh di situ ya. Tapi jangan langsung tadi waktu dulu, apa yang aku males nih ke kantor, gitu kan. Menurut kamu, dia diapresiasi kenapa? Dia diapresiasi, nggak diapresiasi, emang aku kurang diapresiasi. Aku kerja mati-matian. Nah, nanti dia bisa salah pengertian kalau langsung ke situ larinya. Ya, jadi kita mesti tahu timingnya, jangan ditanya. Karena apa dia diapresiasi? Nanti dia bertanya kan pada dirinya sendiri. Emang aku kurang diapresiasi? Emang aku nggak layak untuk diapresiasi? Di situ harus bijaksana tuh. Kapan mengajukan pertanyaan apa, timingnya di mana. Nangkep ya teman-teman ya. Ya, karena bisa dia persepsi beda tuh, walaupun tujuannya baik tuh. Pak Yohanes tanya itu pertanyaan yang bagus. Karena apa? Dia diapresiasi. Tapi bukan di sini ngomongnya. Bukan saat ini waktu dia bilang, aku malas ke kantor. Menurut kamu kenapa dia diapresiasi? Nah, dia bisa beda tuh perasaannya. Emang menurut kamu aku tidak layak diapresiasi? Nah, kalau ke situ repot tuh. Dia berarti percakapan coachingnya nanti bisa berhenti. Ya, bisa apa tuh namanya? Bisa terganggu gitu karena dia udah merasa nggak nyaman dulu tuh dengan pertanyaan itu. Kalau dia jawab karena ini, kita tanya lagi apakah kamu pernah melakukan. Nah, itu berat tuh pertanyaannya. Ya, berat tuh. Karena kalau dia jawab dia karena diapresiasi karena dia orangnya kerja rajin, bos pulang jam 7, dia jam 9 baru pulang. Ya, kemudian orangnya nggak mengeluh. Ya. Nah, kalau dia jawabnya begitu, terus apakah kamu pernah melakukan itu? itu bisa menusuk gitu. Ya, kalau dia jawabnya begini, kita tanya lagi, apakah kamu pernah melakukan itu? Ya. Nah, kalau dia jawabnya lebih, bagaimana? Oh, dia pulang jam 9, aku jam 11 pulang. Bos pulang jam 7, dia jam 9, aku pukul 11. Seminggu bisa 3 kali aku pulang jam 11 malam, sampai istriku marah-marah, ngapain aja lu pulang jam 11 malam? Ya karena aku harus beresin pembukuan. Ini udah deadline, dalam minggu ini berat sekali nih, mesti ngurus pajak, mesti ngurus tutup buku, mesti apa. Ya kan? Terus nggak mengeluh. Baru kali ini gua mengeluh. Nah, kalau begitu-gitu kan, apakah dia bisa sifatnya defensif, ataukah memang dia sebetulnya seperti itu, percakapan itu bisa mengalirnya menjadi perasaan, keperasaan. Nangkep ya? Ngalirnya ke perasaan nggak nyaman digituin. Dibandingkan. Apakah kamu udah melakukan seperti itu? Itu dibandingkan. Dia begitu. Nah, kalau dia ternyata lebih baik dari bandingan ini, mati kutu kita. Karena kita pikir, mungkin lu kurang. Asumsi kita nih ya, kemungkinan lu nggak kayak dia, gitu loh. Makanya dia diapresiasi. Kamu yang 15 tahun nggak dapat apresiasi. Kita asumsi begitu, kinerja kamu pasti ada masalah. Nah, kita tidak boleh berasumsi. Kita cuman tanya, apa yang kamu bisa pelajari dari situasi ini? Nah, itu lebih netral ya pertanyaannya ya. Ketika ada orang yang diapresiasi baru kerja 3 tahun, kamu yang 15 tahun nggak dapat apresiasi. Apa yang kamu pelajari dari situasi ini? Berasa nggak itu lebih soft? Lebih halus? Berasa nggak? Ya? Betul ya? Ya? Nah, itulah komunikasi. Jangan menusuk. Nanti dia tusuk lagi balik, habis kita.
nggak produktif percakapannya, betul ya? Jangan menusuk balik. Tapi kita ngomongnya jangan menusuk maksudnya. Tapi kita nanya yang lebih netral, yang lebih sedikit mundur ke belakang. Apa yang dapat kamu pelajari dari situasi ini? Yang aku dapat pelajari adalah ya kemungkinan memang dia di mata bos lebih baik daripada karyawan umumnya, termasuk aku. Kemungkinan kedua yang aku pelajarin dari situasi ini, ya, bla bla bla, bla bla bla. Kita nggak tahu gitu kan. Saya cuma tadi ngarang-ngarang ya, ya kita nggak tahu. Tapi kan itu kan artinya memperluas perspektif dia, benar nggak? Memperluas perspektif dia. Tapi kalau kita tusuk, dia nggak akan jadi luas perspektifnya. Dia udah rasa sakit hati. Biasanya orang kalau ketusuk begitu, dia akan membuat pertahanan. Itu yang disebut defensif. Kalau dia udah defensif, komunikasinya nggak jalan. Whether apakah kita yang akhirnya diam, dia juga diam, atau dia diam dan dia nggak ajak kita ngomong untuk beberapa minggu atau beberapa jam, beberapa hari, dia nggak ajak kita ngomong karena dia udah terluka hatinya. Terus kita bilang kan tujuannya baik. Nah itu yang masalahnya. Tujuan yang baik harus sejalan juga dengan cara yang baik, betul nggak? Kalau tujuannya baik, caranya nggak baik, tujuannya ini turun. Dia drop. Apa itu drop? Ya, nggak kelihatan tujuannya. Yang ditangkap adalah caranya. Ya, ingat dulu, ada satu orang gubernur, tujuannya baik, tapi caranya kasar. Drop dia tujuannya nggak kelihatan. Yang orang tangkap, lu karakternya gua nggak suka. Dilawan dengan cara apapun untuk menjatuhkannya. Begitu. Jadi hati-hati ya. Jangan demi tujuannya baik, tapi caranya nggak dipikirkan bijaksana. Bertanya pun seperti itu. Harus menggunakan pertanyaan yang membuat tujuan kita sampai. Ada yang mau sharing? Silakan, yuk. Jangan pakai teks ya. Sekarang sharing-sharingnya jangan nulis melulu. Ngomong-ngomong yuk, buka mic-nya. Pak Paulus, Ya, saya Bu Mega. ya, dalam proses coaching itu sama sekali tidak boleh ada mentoring sedikit pun kah? Misalnya seperti yang lalu ketika saya jadi coach, kadang mati kutu kan, nggak bisa jawab pertanyaannya, blank gitu kan. Maksudnya benar-benar kayak nggak bisa jawab. Terus misalnya si coach itu pernah mengalami dan kurang lebih dia tahu solusinya. Apakah tetap si coach itu tidak boleh memberitahu atau boleh sedikit-sedikit toleransi? Ya, jadi menurut standar coaching ya yang kita berafiliasi pada International Coaching Federation ya, standar coaching yang mereka atur gitu ya. Ini loh standar coaching, itu disebutkan bukan tidak boleh sama sekali. Sesekali kita memberikan suggestion, gitu kan? Kita memberikan saran. Tapi bukan setiap kali. Sesekali. Dan itu pun kita berikannya, kembalikan bolanya kepada dia, bukan kita sodorin, akhirnya bolanya dari kita. Artinya gini, kita sodorin bola. Tapi kalau salah gitu, kita disalahin gitu kan. Kita kasih suggestion nih, kita kasih jawaban. Karena klien ngechat gitu kan. Tapi kalau kita kasih jawaban, ternyata jawaban itu tidak bekerja atau it doesn't work, ya tidak berhasil, konsekuensinya apa? Dia datang dong sama kita. Tuh, Bu Mega kan suruh saya kemarin begitu. Ternyata sampai rumah, di tempat kerjaanku, aku malah begini-begini. Tuh, gara-gara Bu Mega tuh, kasih saran begitu.
sorry ya, aku marah loh. Ternyata yang Ibu sarankan itu nggak benar, nggak beres jadinya begini begitu. Nah, itu karena kita sodorkan bola, kita nggak tarik lagi menjadi itu bola dia sendiri yang putusin. Jadi ngomongnya begini mestinya. Oke, bolehkah aku menyarankan begini, tapi ini adalah saran aku, keputusan di tangan kamu. Nangkep ya? Ini hanya saran aku, tapi kamu yang memutuskan apakah kamu pakai saran ini apa enggak, itu adalah keputusan Anda. Berarti yang tanggung jawab siapa? Kliennya. Nangkep ya Bu Mega ya? Iya, Pak Paulus. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Yuk, nggak terasa udah 8:30 lebih. Yuk, kita minta izin 10 menit lagi, boleh nggak, Muse? Muse Edi? Ya, boleh Pak. Boleh. Boleh ya. Apakah boleh kita tambah 3 jam lagi? Oke, 10 menit diizinkan. Yuk, teman-teman yang benar-benar merasa pengen nanya ya, ini malam terakhir, Anda boleh bertanya. Pak, boleh tanya Pak ya? Ya, ya, boleh Muse. Konteksnya coaching ini berarti harus dalam konteks coachingnya datang minta di coach, atau bisa nggak orang yang tidak kepengen di coach kita coach? Bisa. 2 arah. Ya, jadi kalau arahnya adalah misalnya dari atasan ke bawahan, ini dalam konteks korporat ya. Konteks misalnya di perusahaan, atasan mengundang bawahan ngobrol-ngobrol, coaching, ya. Nggak mungkin dong kita yang undang terus kita tanya, kamu datang ke sini aku undang, thank you atas kehadirannya. Kamu mau apa ya yang aku coach? Loh, aku yang dipanggil kok aku ditanya apa yang mesti di coach gitu kan? Nah, tapi kita sebagai atasan ingin mengcoach supaya bisa anak buah kita itu move forward, ya. Nah, kita pakai kan tumbuh ya. Ada tumbuh, kita tambah DI. Ditumbuh. Kalau dia datang kan kita tanya, apa target kamu? Betul? Kenapa kamu datang cari saya? Apa hasil yang kamu bawa pulang? Ya, itu pertanyaan di T kan? Oh, saya pengen jadi orang terkenal. Gimana caranya? Kalau kamu jadi orang terkenal seperti apa? Kita ukur. Kalau aku jadi orang terkenal, aku paling tidak nanti 2 tahun lagi aku menjadi presdir di sini, presiden direktur. Oh, maksudmu jadi orang terkenal, pengen jadi presdir. Oke. Ya, nah terus lanjutkan. Jadi TUMBUH, ya kan? Tumbuh ya. Masih tahu itu? Ya, 6 langkah itu. Nah, kalau atasan memanggil bawah, bukan dari dia yang datang cari kita, tapi kita cari dia sebagai atasan misalnya ya, mungkin ada lagi dalam konteks lain. Tapi mirip-mirip. Tambah DI di depannya, ditumbuh. Ya. D itu data, I itu implikasinya, data dan implikasi. Jadi gini sebagai atasan misalnya begini. Kita panggil bagian penjualan. Kamu kan manajer penjualan nih, sales manager gitu kan. Menurut data terakhir, ternyata penjualan kita udah makin membaik nih. Ya sehingga yang kemarin-kemarin itu kita ngalamin kerugian, pelan-pelan akan ketutup. Wah, tentunya ini membawa kabar baik buat perusahaan kita. Tadi datanya apa? Sales kita membaik nih. Betul datanya itu ya?
Ya, naik nih 15% dalam 2 bulan terakhir ini. Berarti ekonomi negara kita udah lebih menolong nih, baik nih. Data menunjukkan sales, kamu kan manajer sales, aku baca laporan kamu, ada kenaikan 15% dalam 2 bulan terakhir ini. Sehingga, nah ini implikasinya, sehingga ya dari keuntungan kenaikan penjualan ini menutupi kekurangan-kekurangan atau kerugian kita di masa setahun yang lalu. DI, sudah? Sekarang ke T-nya gimana ngomongnya? Ke T-nya, maju ke T-nya. Apa target kamu selanjutnya kalau lihat data yang seperti ini? Bos, aku punya target gini. Ya, aku ingin memperluas pasaran ini ke tempat yang lebih potensial. Itu target aku nanti. Oh, ke daerah potensial yang mana yang kamu pikirkan? Ya, misalnya aku mulai ke Jombang, aku mulai masuk ke Kediri dan Mojokerto. Kenapa tempat-tempat ini kamu pandang menjadi potensial? Ngobrol terus. Sampai, apakah ada target penjualan yang real? Ya, rata-rata aku akan naikkan target penjualan dari keuntungan 15% 2 bulan itu, nanti 6 bulan ke depan aku harap bisa naik sampai ke 35%. Enggak muluk-muluk ya bos, maaf ya, 15 ke 35 aja, nggak bisa naik sampai ini ya. Ya nggak apa-apa, kalau kamu memang seperti itu, wah luar biasa, aku bangga sama kamu seperti itu ya. Usaha pemikiran kamu maju ya. Oke, yang paling penting, nah yuk kita ngobrol, apa yang bisa membuat kamu bisa lebih bertumbuh ke sana? Kamu punya apa? Kita tanya, upaya apa yang udah dilakukan sejauh ini? Hasil dari upaya itu mana yang berhasil, mana yang nggak berhasil. Kita tanya, kita gali aja. Monitoring, M, T-U-M, sampai, nah sejauh ini kita ngobrol. Kalau kamu ingin naikkan penjualan ke 35%, menjangkau 3 daerah baru ini. Kamu lihat apa sekarang? Bos, aku lihat dari ngobrol ini, bos. Thank you ya, bos ya. Aku lihat ternyata ini bisa benar-benar kelihatan, makin kelihatan ini. Aku nggak salah untuk ini. Malah aku pikir ya, malah ini bisa jadi 45% loh bos. Wah, kamu bisa lihat jadi 45%. Tadi kamu pikir 35%, kok sekarang bisa 45%. Gimana? Gimana kok bisa sampai gitu? Iya, karena tadi waktu ngobrol aku aha gitu. Ternyata aku belum kepikir ini itu yang aku hitung-hitung nih pasti naik. Bisa penjualannya naik ke 45. Oke, kalau gitu action plan-nya apa? Nah, didampingin. Bikin action plan-nya, didampingin, terus dicek setiap minggu. Oke, kamu punya action plan seperti ini, dimonitoring, aku monitor ya, nah, setiap minggu progres apa, gitu. Seperti itu ya Muste ya. Baik Pak. Berarti dengan kata lain mereka yang tadinya belum terpikir atau belum mau di coach, kita challenge untuk supaya mau gitu Pak ya. Iya, kita challenge supaya dia mau untuk bertumbuh ya. Untuk bertumbuh. Iya. Ya, baik. Nah, untuk bertumbuhnya mungkin kita kadang tahu ya sebagai gembala, kita tahu jemaat tertentu dia perlu bertumbuh di bidang apa. Nah, kita ngomong di area seputar itu. Ya. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, saya rasa waktunya sudah sampai di sini dulu.